Mungkin kondisi kita terbatas. Dokter mengatakan tidak ada harapan lagi bagi penyakit kita. Mungkin kita melihat kondisi ekonomi kita sudah berantakan, usaha kita makin menurun, hampir deadlock. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya lagi untuk segala masalah. Dapat Anda katakan, karena hidup di bumi ini penuh dengan masalah yang memang benar. Shalom sahabatku, selamat berjumpa kembali di channel Langit Mujizat. Bukanlah sebuah kebetulan bagi Anda yang baru pertama kali ini berkunjung di sini. Ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, semua persoalan hidup, pergumulan, masalah silih berganti. Ada suka, ada duka, ada naik, ada turun, ada panas, ada dingin. Itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Hidup ini indah, hidup ini luar biasa. Hidup ini penuh dengan gairah, penuh dengan harapan jika kita tahu menjalani kehidupan ini dengan benar. Itu sebabnya kita perlu bukan hanya sekedar motivasi, tapi pertemanan oleh seseorang yang menciptakan langit dan bumi yang namanya Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam. Saya beritakan hari ini, semoga ini bisa menjadi kekuatan penghiburan bagi kita sekalian. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertemuan hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami jawaban atas semua masalah kehidupan kami. Dalam setiap pernik-pernik kehidupan, kami sungguh menyadari bahwa hidup kami terbatas. Kami perlu pertolongan yang supranatural daripada Engkau. Hanya Engkau melalui kuasa firman-Mu dapat memberikan kami arahan, kekuatan, penghiburan, kesejatian, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan bahagia. Mujizat masih terjadi, langit mujizat masih terbuka bagi kami. Demi nama Yesua Masiah, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami berdoa. Amin. Baik sahabatku, kita akan merenungkan ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat 8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu memakai perumpamaan, karena kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran yang sulit dimengerti jika kita tidak mendalami dengan baik. Sehingga Yesus dalam pengajarannya selalu banyak memakai perumpamaan, kiasan-kiasan. Dari situlah nilai-nilai kehidupan kita bisa tangkap dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini adalah seorang hakim yang lalim. Hakim itu tidak takut Tuhan, berarti dia semena-mena bisa memutuskan perkara benarnya seorang terdakwa atau pengadilan ada di tangan dia, kekuasaannya di tangan dia. Lalu datanglah seorang janda, simbol daripada keterbatasan. Dan kalau kita mendengar cerita ini, janda ini di posisi yang kalah, di posisi yang salah, di posisi yang tidak mungkin bisa dibenarkan lagi. Tidak ada harapan bagi dia untuk bisa dimenangkan dalam kasus persoalannya di pengadilan. Secara finansial janda ini terbatas, secara dukungan dia tidak punya, karena dia adalah seorang janda, gambaran, simbol daripada keterbatasan. Dia juga tidak memiliki relasi yang bisa membantu dia. Dia tidak punya kenalan pejabat, dia tidak punya kenalan pengusaha atau sanak keluarga yang bisa menopang dia. Sehingga dia berseru berkali-kali datang ke rumahnya hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia mohon supaya perkaranya dibela, dimenangkan, supaya diperjuangkan. "Tolong Pak Hakim, putuskan dan benarkan saya terbatas," dan sebagainya. Siang malam dia datang ke rumahnya hakim, siang malam. Artinya konsisten, terus menerus dia datang. Hakim yang lalim itu mulai berkata dalam hatinya, daripada janda ini menyusahkan aku, terus menerus dia
dia datang mengganggu aku, lebih baik aku putuskan, aku membenarkan dan membela perkara dia. Pada waktu cerita itu diungkapkan oleh Yesus, Yesus berkata, coba perhatikan, hakim yang lalim, hakim yang semena-mena, hakim yang tidak takut Tuhan, semua keputusan ada di tangan dia. Tetapi karena ada janda yang consistently, terus-menerus, persisten, tidak pernah putus, terus-menerus, dia datang sehingga hakim itu terketuk hatinya dan memutuskan, walaupun salah perkara daripada janda itu, dia bela. Walaupun tanpa uang, tanpa dukungan, dia akan bela. Yesus berkata, bukankah seperti itu Bapamu yang di sorga terhadap orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan? Dari berita firman Tuhan ini, kita menangkap satu pesan sorgawi bagi kita, yaitu consistent makes persistent. Ketika Anda terus-menerus, to be continually, tanpa putus, terus-menerus, siang dan malam berharap, itu akan membuat Anda menjadi kuat dan tangguh. Kita pernah melihat tetesan air di gua, di sebuah gunung batu, karena menetes ke tempat yang sama terus-menerus. Berapa masa daripada tetesan air bisa membocorkan batu. Demikian juga dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau Anda terus-menerus percaya kepada Tuhan, siang malam Anda berseru dalam kondisi keterjepitan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, atau masalah apa saja yang kita hadapi saat ini, jangan pernah putus asa. Masih kita punya jawaban, kita punya harapan. Masih ada Tuhan. Tuhan lebih penyayang, lebih pengasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, lebih baik daripada hakim yang lalim yang tidak kenal Tuhan, yang bisa semena-mena memutuskan pun masih punya belas kasihan. Apalagi Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah juru selamat. Yesus datang ke dunia bukan membawa agama. Dia tidak sebagai founder agama Kristen. Kata kekristenan muncul nanti kisah Rasul, yang menamakan Kristen itu bukan murid-murid, bukan juga dari Yesus, tapi orang-orang sekitar yang melihat murid-murid mengikuti ajaran Kristus, ajaran Yesus, sehingga mereka menjuluki sebagai Kristen. Sehingga Kristen itu bukan agama sebenarnya, tetapi kita memberitakan tentang the solution of life. Sehingga hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Artinya dialah jalan yang ditunggu-tunggu, dialah ada kehidupan, dia adalah kebenaran. Ketika saya memberitakan tentang kebenaran Yesus Kristus, saya tidak bercerita tentang agama. Saya memberikan kabar baik, saya berikan kabar sukacita bagi kita, bahwa di tengah-tengah masalah kehidupan yang kita sedang hadapi, kita masih punya solusi, kita masih punya kebenaran. Itu sebabnya kita berharap supaya benar-benar firman yang kita dengarkan hari ini dapat mendasar dan dapat kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Seperti janda tadi, dia terus-menerus mengungkapkan masalahnya. Mungkin kondisi kita terbatas, dokter mengatakan tidak ada harapan lagi bagi penyakit kita. Mungkin kita melihat kondisi ekonomi kita sudah berantakan, usaha kita makin menurun, hampir deadlock, kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya lagi untuk mengatasi semua kesulitan finansial kita. Anak-anak kita, rumah tangga kita sudah diambang kehancuran. Segala masalah dapat Anda katakan, karena hidup di bumi ini penuh dengan masalah, ya memang benar. Tetapi kita masih punya solusi. Solusi kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Agama tidak bisa menolong Anda, hanya pribadi Tuhan satu-satunya yang bisa menolong. Tuhan kita bukan dua, bukan tiga, Tuhan kita adalah satu. Kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia memberikan perumpamaan ini menjadi gambaran bagi kita. Bapamu di sorga mengasihi engkau. Sehingga dalam Matius pasal 6 ayat 32 diberitahu, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, sebab semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu kebutuhanmu. Hanya di dalam Yesus mengajar kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Sebuah hubungan yang sangat closely, sangat dekat sekali, intimasi dengan Tuhan. Kita diajar memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Bapa mana di bumi yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengasihi anak-anaknya? Yesus pernah berkata, adakah di antara kamu bapak-bapak di bumi, jika anaknya minta roti dia berikan batu, jika anaknya minta ikan dia berikan ular? Sedangkan kamu yang jahat, kata Yesus, tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Berita baik hari ini yang saya ingin sampaikan, kita punya Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita, Bapa semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Semua sumber daya alam, sumber daya manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semua gugusan alam semesta, bulan, bintang, dan semua keteraturan dan semesta jagat raya ini diatur oleh Tuhan. Dan saya mau beritahu pada kita, dialah Bapamu, dialah Tuhanmu.
Jadikan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanmu. Apapun masalahmu hari ini, jangan putus asa sahabatku. Ungkapkan terus siang dan malam kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu kata firman Tuhan. Jangan pernah putus harap. Seperti janda itu, dia tidak punya solusi lain. Dia tidak punya lagi harapan lain. Dia hanya tahu bahwa hakim itu pasti bisa membela dia. Tapi hari ini saya mau beritahu sekali lagi, kita punya Tuhan yang berkuasa. Hanya Dia yang mampu menjawab semua masalah kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong masalah ekonomi kita yang rumit. Rumah tangga kita sudah berantakan. Semua situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin kita sedang sebagai pencari kerja. Kita tidak tahu, kita sudah apply di mana-mana, tapi belum ada perusahaan bisa menolong kita. Kita tidak tahu di mana kita mau kerja. Jangan putus asa, masih ada harapan. Selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Selalu ada jawaban. Jadilah seperti janda tadi yang terus-menerus siang dan malam Anda ungkapkan kepada Tuhan, dan Anda percaya Tuhan pasti menjawab. Karena janji Tuhan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menjawab orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan? Pertanyaan yang terakhir, apakah Anda dan saya sudah termasuk orang pilihan Tuhan? Berbicara tentang pilihan itu bukan berbicara tentang agama. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu sebabnya kita harus mengerti, kalau hari ini Anda mendapat channel saluran Langit Mujizat dan Berita Firman Tuhan, baru kali ini Anda mendengar tentang nama Yesus, atau baru kali ini Anda mendapat penjelasan tentang Yesus itu secara konkret, itu bukan kebetulan. Ini cara Tuhan untuk memilih Anda menjadi orang pilihan. Karena orang-orang pilihan bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Apapun caranya, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan persoalan perpindahan agama. Saya tidak bicara tentang agama, saya berbicara tentang satu pribadi, Yesus, sahabat kita. Anda jadi orang pilihan Tuhan jika hari ini Anda membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya hidup ini indah bersama Tuhan, dan saya percaya Anda akan mengalami satu kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru, paradigma yang baru, hati yang baru. Kita punya harapan, kita punya Tuhan di dalam Yesus, sehingga hari ini saya mau katakan, tidak ada khawatir dan takut, tidak perlu lagi Anda ragu. Mungkin Anda seorang diri, mungkin Anda seorang janda, atau mungkin Anda seorang anak yatim atau piatu. Anda tidak tahu di mana. Anda mungkin ada di satu kota, tak ada keluarga sama sekali. Anda ada di sana sedang mempertaruhkan nasib untuk berjuang. Anda jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Atau mungkin ada di antara Anda hari ini sedang mengalami kegalauan dan putus asa, hampir bunuh diri. Jangan lari ke obat-obat terlarang. Jangan hancurkan hidupmu. Hidupmu bernilai di mata Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Ungkapkan apa yang kau mau ungkapkan. Memang secara manusia, secara pandangan logika kita, tidak mungkin ini bisa diselesaikan, tidak mungkin bisa disembuhkan, tidak mungkin saya bisa dapat pekerjaan, tidak mungkin dan tidak mungkin, 1001 tidak mungkin Anda dapat katakan. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37 dengan jelas dikatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 juga dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini mari saudaraku bersama-sama dengan saya, kita berharap saja sama Tuhan, bukan yang lain. Karena firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkati oleh yang mengandalkan Tuhan. Anda dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, kita punya harapan di dalam Yesus. Jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk bersyukur, sebab Tuhan pasti memberikan kita jalan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, jangan kamu jadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Harapan itu masih ada, jawaban itu masih ada. Anda tidak benar-benar sedang hancur, Anda tidak benar-benar sedang gagal, Anda sedang dalam proses, dan Tuhan sedang membimbing Anda. Hari ini berita sukacita dan berita baiknya, Tuhan memberikan jawaban bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengar, dan kami percaya firman-Mu ini berkuasa. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terbukti dari gugusan ciptaan-Mu alam semesta, langit, bulan, dan bintang, tidak berubah kadarnya Tuhan, tidak berubah kualitas cahayanya, tidak pernah redup. Semua musim terus berganti, silih berganti dengan baik. Sumber daya alam yang tidak pernah habis-habisnya dikelola, dieksploitasi oleh manusia, Engkau menyediakannya terus-menerus supaya manusia tidak kekurangan. Kami punya Tuhan yang hidup,
hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Jika ada di antara sahabatku hari ini sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah ekonomi, di PHK, masalah mencari kerja Tuhan, masalah apa saja yang rumit membuat mereka jadi terpuruk sehingga seolah-olah mereka tidak berani lagi untuk menjalani kehidupan dan menatap hari esok. Bapa, demi nama Yesus Kristus hamba mohon kepadamu, bukakanlah tingkap langit sorga terbuka atas hati pikiran mereka. Beritahu dan yakinkan kepada mereka, Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau menjangkau seluruh alam semesta. Media ini Tuhan, YouTube ini boleh didengar, ditangkap oleh ribuan, jutaan, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang mendengar, menonton ini. Kesanaan kuasa-Mu tetap sama, karena Engkau yang memiliki langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang bermasalah Tuhan sedang memberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kekurangan Tuhan sudah membuka pintu kelimpahan. Yang mengalami masa kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Yang galau, yang duka cita Tuhan telah hiburkan. Sehingga apapun yang dihadapi oleh para sahabatku hari ini, semua umat-umat-Mu, orang-orang yang sempat menonton siaran ini, diselesaikan oleh Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang terus percaya bahwa ada jawaban dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh menyerah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yeshua Masiah, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anda punya harapan. Anda orang hebat. Jangan rusakkan dirimu. Jangan rusakkan hidupmu. Orang baik punya masa lalu yang buruk. Orang yang belum baik masih punya masa depan yang baik. Tetap bersama Langit Mujizat. Jangan lupa ada subscribe supaya Anda dapat notifikasi jika ada video-video berikutnya yang akan muncul. Saya bersama dengan Anda dalam doa. Tuhan menyertai Anda. Haleluya.